Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Agus Dewe. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman, informasi, ciri-ciri AC kurang freon dan kebanyakan freon. Untuk mengetahui AC ini kurang atau kebanyakan freon, itu alat yang saya gunakan termometer digital 2 biji buat pengukuran pipa kecil dan pipa besar temperaturnya, kemudian tang ampere, analizer, dan kunci Inggris. Oke, kita lihat arusnya dulu. Terlihat ya teman-teman. Oke, 2,9 pada nameplate-nya. Nameplate AC-nya 3,2. Oke teman-teman, coba kita ukur tekanannya. Ini yang atas temperatur pipa kecil, yang ini pipa kecil, temperatur pipa kecil, dan yang bawah ini temperatur pipa besar. Nah, kita ukur. Kita bersihkan dulu airnya. Kita buka. Sudah dibuka, kita pasangkan selangnya. Kita lihat teman-teman, tekanannya di 125 ya teman-teman. Tadi banyak yang kebuang saat pengecekan. Kita lihat saat terbuang pipa kecilnya ini turun jadi 6,9, temperatur pipa besar 15,3. Untuk pengetahuan, untuk takaran freon itu yang tepat itu bisa dilihat dari temperatur pipa besar. Temperaturnya itu tidak mendekati suhu pada tekanan yang terbaca pada manifold. Ini untuk R32 kita gunakan nomor 2 temperaturnya. Ini pada tekanan 125. Ini temperatur saturasi freonnya itu pada kisaran 6 derajat Celcius. Ini yang tepat itu superheatnya itu harus lebih tinggi 3 sampai 8 derajat Celcius selisihnya. Jadi jika ini 5 atau 6, ini berarti selisih 3 di atasnya itu mulai dari 9 sampai, jika 6 itu sampai 15. 6 itu berarti sampai 14 ya, 14 derajat Celcius. Ini lebih tinggi 1 derajat Celcius pipa besarnya. Kurangan sedikit ya teman-teman. Jika kita kurangin lagi, ini superheatnya akan terlalu tinggi. Selisihnya semakin tinggi itu menandakan selisih yang terlalu tinggi, superheat yang terlalu tinggi, ini menandakan AC kekurangan gas pendingin. Pada tekanan 130 ini, jika temperatur pipa besarnya 15 derajat Celcius, ini harusnya suhu freon, saturasi freonnya ini harusnya ini 5 derajat Celcius, ini 10 ya di sini. Ini sekitar 6 atau 5 ya teman-teman.
Jadi jika kebanyakan freon itu pipa besarnya ini bisa semakin dingin mendekati suhu saturasi atau tekanan yang terbaca pada manifold. Teman-teman, sekarang saya akan kurangi freonnya. Jadi nanti yang terbaca nanti adalah pipa besar ini temperaturnya semakin naik, artinya semakin berkurang dinginnya, dan temperatur pipa kecil ini semakin dingin. Ini selisihnya jauh. Ini bisa menandakan membuat AC kurang dingin pada bagian indoor. Jadi jika ini selisihnya jauh, ini pipa yang ngalir ke indoor itu suhunya dari 6 sampai 15 derajat Celcius. Jika ditambahkan freon, ini temperatur pipa kecil akan naik. Bisa 7, tambahin dikit 7, bisa sampai ke 20. Ini semakin turun 15 bisa sampai ke 4 derajat Celcius. Itu juga selisihnya jauh. Nanti kalau sampai 20 ke 4 derajat Celcius, pipa kecil 20, ini 4 derajat Celcius, ini kebanyakan freon. Ini juga tidak dingin. Ini juga selisihnya jauh, ini juga AC kurang dingin, begitu teman-teman. Jadi yang tepat adalah ikutin superhead pada yang terbaca di pipa besar ini teman-teman. Jika selisihnya ingin dingin, ya selisihnya jangan jauh teman-teman antara pipa temperatur pipa kecil dan pipa besar ini. Jika selisihnya tidak jauh, ini pasti indoornya akan dingin teman-teman. Juga harus unitnya itu bersih semua ya teman-teman. Jadi untuk pengecekan wajib dicuci dulu AC-nya. Oke, kita akan buang dulu freonnya. Nanti teman-teman akan lihat nih 6 derajat Celcius pipa kecilnya nanti akan turun. Ini saya buang. 6,2 turun kan teman-teman. Pipa besarnya pertama turun, tapi nanti akan naik teman-teman. Itu 4 derajat Celcius pipa kecilnya. Oke, kita tutup dulu. Kita tunggu pipa besarnya naik. Pipa kecilnya 3,8, tekanannya 110 ya teman-teman, 115, 110, 115. 4,2 pipa kecil. Ini perlahan mulai naik 14,7. Ini harusnya nih pada pada tekanan 115 itu suhu saturasi yang terbaca pada manifold itu 2 derajat ke 14. Ini sangat jauh ya teman-teman, selisih 12 derajat, superheatnya 12 derajat. Itu menandakan kekurangan freon, jadi bisa menyebabkan kompresor ini panas. Jika kebanyakan freon, ini pipa besar sangat dingin. Ini wujud freon yang di pipa besar ini dalam wujud cair, bisa menyebabkan kerusakan kompresor. Ini lebih fatal jika kebanyakan freon ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.